Kita akan membahas soal kode ini. Di sini ada sebuah soal, ada reaksi peluruhan. Reaksi A meluruh menjadi B, meluruh menjadi C, dan meluruh menjadi D. A, B, dan C merupakan isotop radioaktif dengan waktu paruh secara berturut-turut 4,5 detik, 15 hari, dan 1 detik. Sedangkan D merupakan non-radioaktif. Jika mula-mula A sebanyak 1 mol, maka jumlah mol A, B, C, dan D setelah 30 hari secara berturut-turut itu berapa? Kita tulis yang diketahui. Di sini ada waktu paruh dari A, B, dan C-nya. A 4,5 detik, kemudian B 15 hari. 15 hari ini kita ubah ke bentuk detik, berarti nilainya adalah 1.296.000 detik. Kemudian yang C ini 1 detik. Untuk D bukan non-radioaktif, berarti nanti tidak perlu dihitung. Kemudian mula A itu 1 mol. Yang ditanya ini adalah mol ketika 30 hari. Ini berapa? Waktu paruh, nanti kita bisa menggunakan caranya waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu bahan radioaktif sehingga zatnya tinggal setengah dari jumlah zat awal. Caranya nanti bisa menggunakan persamaan ini. NT N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Berhenti dulu ya. Soal yang kamu tonton itu soal TKA dan atau SNBT yang asli, yang dulu namanya SNBTN atau EBTN atau SBMPTN. Tapi polanya sama semua. Kalau kamu bisa ngerjakan soal itu, insya Allah nanti untuk TKA atau SNBT tahun depan, insya Allah pasti bisa. Dan kami sudah mengumpulkan soal-soal model itu semenjak tahun 1994 sampai yang terbaru. Di aplikasi kami ada ribuan bank soal yang sudah lengkap sama pembahasan. Dan tiap hari kita akan adakan live streaming membahas soal-soal itu. Dan juga ada ruang diskusi. Jadi kalau kamu ikut kelas ini, kamu nggak bakal sendirian, tetap dibimbing seperti ngerasa ikut bimbel. Investasinya juga murah kok, hanya 100.000 per bulan. Bayarnya tahunan ya, yang berarti 1.200.000. Atau kalau kamu maunya 1 bulan, bayarnya 200.000 aja. Ini jauh lebih murah dibanding ikut bimbel online atau offline lainnya. Udah, tunggu apa lagi? Langsung masuk website kami, daftar. Udah ya, saya mau lanjut materi lagi. NT ini adalah jumlah akhirnya. Berarti nanti yang kita cari adalah NT-nya, jumlah akhir. Kemudian N0 ini adalah jumlah zat awalnya. T ini adalah waktu, dan T setengah ini adalah waktu paruh. Sekarang kita lihat satu persatu. Di sini reaksinya dimulai dari reaksi A. Reaksi A, NT sama dengan N0 setengah T per T setengah. NT sama dengan N0-nya ini adalah 1 mol setengah. Nah, waktu akhirnya berarti kan yang kedua ini ya, waktu yang keduanya 15 hari. Berarti nilainya kita ambil yang ke detik, berarti 1.296.000 per
punyanya waktu paruh dari A 4,5. Nah, di sini waktu paruh dari A itu sangat cepat, itu 4,5 detik. Sedangkan untuk waktunya yang diperlukan ke B, yang ini ya, yang B, dia memiliki waktu paruh 1.296.000. Sehingga untuk NT-nya ini nanti nilainya adalah 0. Kenapa? Karena pembaginya ini terlalu besar sehingga habis bereaksi. Ya, karena pembagi sangat besar sehingga habis bereaksi. Ini berarti yang A ini nilainya adalah 0 mol. Kemudian kita lihat yang B, NT sama dengan N0 nya 1 mol setengah kali setengah pangkat T nya itu 30 hari dibagi T setengahnya 15. Kita pakai perbandingan hari di sini. T 1 mol setengah pangkat 2, nilainya adalah 1/4. Ini untuk NT-nya. Nah, untuk N0C-nya ini bisa dicari dengan N0ZB dikurangi NT dari C. Dari B. Maaf. Berarti untuk yang C, NT-nya adalah 1 dikurangi 1/4. Nilainya adalah 3/4. Ini N0 ya, N0C. Kemudian baru kita cari NT-nya, berarti molnya 3/4 kali setengah pangkat 1,296 juta dibagi 1 detik. Untuk NT-nya, karena ini pembaginya terlalu besar dan waktu paruhnya itu cuma 1 detik, berarti nanti itu akan habis bereaksi ketika dia mau 30 hari. Berarti ya, ini nilainya juga 0 mol karena habis bereaksi. Karena pembaginya terlalu besar. Untuk yang D, karena D ini bukan radioaktif ya, berarti untuk N0D-nya berarti 3/4. Ini punyanya N0ZC dikurangi NT-nya. NT dari C 3/4 dikurangi 0, nilainya 3/4. Nah, untuk ZD-nya ini tidak luruh karena dia bukan radioaktif, tidak luruh lagi, sehingga diperoleh ZD sebanyak 3/4 mol. Ini karena tidak luruh berarti nilainya itu tetap. Berarti opsi yang tepat itu adalah 0 1/4 ya, 0 1/4, kemudian 0 3/4. Berarti opsi yang tepat itu adalah yang D.